untuk semua manusia yang, kalau dalam bahasa Al-Quran ada beda antara yad'una dengan ya'muruna. Kalau Gus Musadi mengatakan amar ma'ruf nahi munkar, itu kan levelnya hukum, karena ya'muruna bil ma'ruf. Jadi dia kalau mengacu ke fungsi Rasulullah, Rasulullah sebagai Rasul, bukan Rasulullah sebagai Nabi. Kalau Nabi itu yad'una ilal khair, kalau Rasul ya'muruna bil ma'ruf, jadi sudah ada otoritas. Jadi betul Gus Musadi ya'muruna bil amar ma'ruf nahi munkar itu pekerjaan pemerintah, bukan pekerjaan ulama. Kalau pekerjaan ulama itu yad'una ilal khair, menganjurkan, mengajak, memanggil. Kalau pemerintah mengatur, memerintahkan, melarang dan sebagainya. Nah, untuk ya'muruna bil ma'ruf maupun untuk yad'una ilal khair, yang kedua-duanya berpolarisasi dengan wayanha 'anil munkar atau nahi munkar. Itu Allah menurut saya kasih batasan 2 minimum. Batasan ini harus kita pahami sebelum bicara beliau horizontal. Batasan yang pertama adalah demokrasi Allah kepada makhluknya, di mana Allah mengatakan faman syaa falyu'min faman syaa falyakfur. Kate iman imano, kate kafir kafir, sakarmu awakmu tanggung jawab aku. Jadi kita, kalau Anda mubalik, Anda wali, Anda dai, Anda kiai, Anda ulama, Anda tidak usah melanjangi Allah bahwa orang itu wajib beriman. Karena Allah sendiri mengatakan barang siapa ingin beriman, berimanlah, dan barang siapa ingin kufur, kufurlah. Allah memberi demokrasi yang luar biasa, dan itu otoritas untuk menghakimi seseorang itu beriman ataukah kufur. Nah, sekarang kita punya banyak Tuhan-Tuhan, terutama yang berasal dari kaum nakfiri di Arab Saudi dan lain sebagainya. Tapi itu nanti kita omongkan dalam konteks politik dan kekuasaan global yang terjadi hari ini. Nah, pedoman yang kedua, batasan kedua adalah kalau kita Jumatan, kita selalu mendengar di akhir khutbah may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Jadi para mubalik, para ulama kedabikan biayaan yang mengajak-ngajak, ning tetap saja terbatas pada ketentuan Allah. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada siapapun saja yang meskipun engkau sangat mencintai mereka. Aku, kata Allah, yang akan memberi petunjuk kepada siapa saja yang aku kehendaki. Jadi kita, menurut saya, dengan batas ini, saya tidak percaya bahwa wali-wali itu melakukan dakwah. Saya tidak percaya para wali melakukan ajakan-ajakan. Saya mohon maaf dengan terhadap judul. Sekarang kalau Anda ngomong dakwah bil kalam dan dakwah bil amal, itu yang lebih tinggi yang mana? Bil amal. Kalau Gus Dur istilahnya di lisanil hal, atau di lisanil qaul, gitu. Di Trans TV dan Metro TV yang nafsu banget misalnya orang. Kalau menurut saya benar tidaknya kita akan langsung pada masing-masing. Kayaknya kok mereka nggak nafsu Islamin orang, nyuruh orang masuk Islam. Jadi tema utama Wali Songo bukan mengislamkan orang, karena bil kalam itu kalah tinggi daripada bil amal. Jadi yang beliau lakukan adalah menjadi manusia uswatun hasanah. Dia menjadi manusia yang baik, dia menjadi manusia yang bisa diteladani, punya pengetahuan komprehensif mengenai apa saja, menjadi rujukan semua orang yang bertanya, menyembuhkan Islam itu efek. Tapi tidak ada nafsu pada mereka untuk mengislamkan orang. Satu. Ini mohon kalau tidak percaya nanti Terus jangan juga GR bahwa bangsa Nusantara ini sebelum Islam datang itu jahat-jahat, goblok-goblok, gak beradab, baru beradab setelah Islam datang. Sekarang saya akan buktikan melalui asumsinya Pak Agus Sunyoto bahwa tahun 723 Islam sudah datang ke sini. Jadi nggak sampai sahabat setelah Rasulullah sudah datang ke sini, tapi tidak laku. Tapi begitu 1443
8 abad kemudian datang lagi semua pada ikut. Kenapa? Karena yang bawa berbeda. Karena pada waktu itu ada keberadaban masyarakat Nusantara melalui Hindu maupun Buddha, di mana manusia dibagi pada kasta-kasta ini. Jadi jangan marah dulu sama kasta. Murid-murid itu. Kasta ini ada Brahmana. Brahmana itu zahid, zuhud, dia sufi, meskipun tidak dengan jalan Islam. Dia ringan terhadap dunia. Dia tidak abot hatinya kepada dunia. Orang yang sudah tidak akan berebut kekuasaan atau berebut harta, itu Brahmana. Kedua baru Ksatria, ini D3, Demokrat, Kacung Marijan, macam itu Ksatria. Bisa ke atas, bisa ke bawah. Jadi kalau yang ketiga baru Sudra. Sudra ini orang yang hidupnya cari harta, itu Sudra. Jadi Sudra bukan hanya orang yang papa di pinggir jalan. Nah, pada waktu itu manusia dibagi dari 3. Sekarang sebelum saya ketiga level ini untuk menjelaskan apa yang diungkapkan oleh Pak Agus, saya ingin tanya sama Anda. Saya agak detail aja. Pokoknya di Indonesia ini katakanlah ada orang soleh, terus ada orang pinter, ada orang puasa, ada orang kuat, ada orang kaya. 5 aja banyak-banyak. Saya tanya, yang paling diinginkan orang menjadi apa? Kaya. Oke, yuk kita detail. Paling ranking 1 orang kaya. Nomor 2 puasa. Dan orang puasa tidak puas dengan puasanya karena dia punya cita-cita yang lebih tinggi, yaitu kaya. Maka tidak ada pejabat yang tidak memperkaya diri, kecuali yang tidak. Ya? Orang kaya, orang puasa. Kekuasaan dipersembahkan untuk mencari kekayaan. Kemudian orang pintar. Orang pintar juga mengabdi kepada kekuasaan. Kalau menterinya Pak Nur, ya dirjennya. Terus giliran lah, UNER, marungu, GM, marungu. Dan gitu. Orang pintar sekarang mengabdi kepada orang puasa. Dan begitu dia ikut menjadi orang puasa, dia ingin menjadi orang kaya. Betul? Betul? Oke. Ini sekarang, jadi jangan bilang Anda lebih beradab daripada masyarakat pra-Islam di Indonesia. Nah, terus nanti ada dicari orang kuat, jagoan, preman, pencak, segala macam. Dia tetap juga menjadi preman, menjadi gali, menjadi apa jengil, pokoknya Pati melaku di waktu ini kan. Tapi dulu lah. Iba saya cilik guru, tapi di waktu ini kan gitu. Baru yang terakhir orang alim, orang soleh itu tidak ada harganya sekarang. Ya terus. Orang soleh tidak ada juga. Gaya itu, aku anak soleh, aku anak soleh. Gaya itu tak jalan. Dan itu sebenarnya untuk cari duit, bikin sekolah Al-Islam, Al-Manar, Al-Oko, Al-Gadel, Al-Gadel. Nah itu aja. Wah, ini mohon maaf, saya kasar karena saya menyesuaikan diri dengan masyarakat. Oke, saya kembali, saya tidak berkepanjangan. Nah, ketika Islam datang pada tahun 2723 ke atas, itu yang bawa adalah kaum Sudra. Orang yang kerjanya cari duit, datang ke sini jadi pedagang. Siapa percaya sama mereka? Karena pada waktu itu masyarakat punya keberadaban yang luar biasa. Bagi mereka yang tertinggi adalah kaum Brahmana pada waktu itu. Yang paling dihormati adalah Brahmana, orang yang tidak mencari kekuasaan. Itulah dulu sebabnya Gus Dur saya sorong naik untuk menjadi presiden, karena pada waktu itu Habibie kalau jadi orang PDIP marah, tapi kalau naik gaya jadi orang Islam sudah nggak siap. Maka Gus Dur kita naikkan karena Gus Dur kategorinya waktu itu adalah Brahmana. Nah, apakah dia wali atau tidak, kita pikirkan ulang. Ya,
Karena saya sudah berkali-kali mengumumkan saya itu senang Gus Dur menjadi wali, cuma saya itu kalau ketemu Mbak Aceh, kecewa saya. Karena sudah dipanggil Gus Dur di sana di alam bawah Dur itu. Dulu anda mau Mbak, kalau jadi wali ya Mbak ya Mbak. Nah Gus Dur wali 10 itu dengan tetap takdir kepada Gus Dur dan cinta. Jangan tanyakan cinta kita sama Gus Dur kepada Gus Dur. Tapi layak libur wali ila wali dan jangan main-main tentang wali. Dan yang melantik Gus Dur dari wali ke-10 itu travel biro, Pak Nadir. Sekarang Pak Nadir ada penelitian lagi, sekarang bukan hanya wali 10, sekarang ada wali Songo Jawa Timur. Wali Songo Jawa Timur berarti yang Sunan Kudus, yang Sunan Gunung Jati, Sunan Muria tidak diikutkan, dicari 5 gantinya di Jawa Timur. Siapakah wali di Jawa Timur 5 tambahan sudah jadi 9? Wali yang makanya gampang dicapai oleh bis travel. Tidak ada wali nanti. Oke, ini saya belok sedikit karena beliau tadi ngomong wali 10. Saya tidak ada masalah, tapi tolong ada kejernihan. Kita ini diancam oleh 9 gunung di Pulau Jawa dan 19 gunung di seluruh Indonesia. Kalau kamu tahun ini tidak jujur dengan hati dan pikiranmu, maka inna azab bila syadid. Bukan kata-kata saya cuma menirukan Allah SWT. Oke, saya terusin. Nah, orang-orang Indonesia yang sangat menjunjung tinggi orang soleh, Brahmana itu yang tidak tahu, Mas Agus Brahmana itu saya kira Brahmana pertama namanya Ibrahim. Dari kata Ibrahim itulah diambil kosakata dari Brahmana. Mungkin loh ini kalau begini. Aku tidak suka ngarang-ngarang gitu loh. Sebab ini saya teman-teman sekalian, saya ini sama Gus Mus di Dawu di sini dan saya sampai Nawa Korma. Tadi saya itu sedang mempelajari 2 hal. Satu, ini ada 54 frase doa Jibril alaihissalam yang saya pelajari. Ini sumbernya dari mana? Ini kalau nggak ketemu penelitiannya saya akan tanya langsung. Pak Jibril, ini kan tidak memiliki itu. Sama saya sedang membaca syair-syairnya Kanjeng Sunan Kalijogo yang mencoba mengelaborasi pernyataan Allah wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jangan lupa Allah menyebut jin dulu baru manusia. Bukan wa ma khalaqul insa wal jinna illa liya'budun, tapi Allah bilang jin dulu baru manusia. Jadi sebenarnya kita ini punya sahabat karib di Indonesia dan di seluruh dunia, yaitu makhluk yang sama-sama ditransfer Al-Quran oleh Allah melalui Rasulullah SAW. Maka Sunan Kalijogo mendapat. Jadi tak baca Sunan Kalijogo itu salah satu kerjaannya adalah bersilaturahmi dengan demit-demit Nusantara. Jadi misalnya demit itu harus diidentifikasi, demit itu bukan hantu, bukan apa, harus apa, hantu itu apa, jin itu apa, energi liar itu apa, harus ada identifikasinya. Kalau nggak ngerti dia, jangan menceritakan, jangan mengkonek-konekkan dulu. Kalau ngerti jelaskan, kalau nggak ngerti dia, jangan dulu. Kan gitu. Setan itu apa, iblis itu apa, jin itu apa. Sunan Kalijogo mendaftar berhalaman-halaman. Jadi misalnya kalau Demak ini raja jinnya menurut Kalijogo Roro Denok Putri ratunya. Itu ratu jin di Demak. Jadi dengan Kalireng itu Roro Denok. Ini saya sebutkan dikit-dikit aja ya. Kalau di Kudus itu Kiai Bagus Anom raja jinnya menurut Kanjeng Sunan Kalijogo. Monggo kalau nggak percaya kita sedikit bareng-bareng. Gitu. Kalau di daerah Juwono itu Logenda. Kalau di daerah Rembang, Bajul Bali. Ki Bajul Bali. Jadi sekarang Gusmus Bajul Bali. Kalau Pecangaan itu jenenge Mas Gober. Jadi di Pecangaan ada kerajaan jin kecil, rajanya namanya Gober, Pecangaan Bukoro itu dan seterusnya. Ini ada datanya banyak. Begini-begini apa? Kalau saya tarik garis Mas Agus,
Kenapa Wali Songo tidak diakui? Itu awalnya hanya karena yang benar menurut sejarah itu adalah yang ditulis oleh Belanda, yaitu yang akademis metodologis. Tapi begitu babat serat Ambia ya tidak diakui. Kebanyakan yang diungkapkan oleh Pak Agus Santoso tidak diakui di legend karena sumber